Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai Exploring Nmap. Nah, anggota kelompok kami itu terdiri dari saya sendiri, Hesti, ada Robithia Jusakti, ada Revanda Arifia, dan Bintang Aprilio Putra. Next. Nah, pemindaian pot biasanya merupakan bagian dari serangan peringatan. Ada berbagai metode pemindaian pot yang dapat digunakan. Kami akan mengeksplorasi cara menggunakan utilitas Nmap. Nmap tersendiri adalah utilitas jaringan yang kuat, digunakan untuk penemuan jaringan dan audit keamanan. Next. Nah, tujuannya yaitu untuk menjelajahi Nmap serta memindai pot yang terbuka. Next. Nah, penjelasannya itu mengenai apa itu Nmap, selanjutnya untuk apa sih Nmap digunakan, lalu untuk sumber daya yang diperlukan itu ada mesin virtual CyberOps Workstation, dan juga akses internet. Satu yaitu peraturan menjelajahi Nmap. Nah, pertama itu mulai dengan VM CyberOps Workstation. Yang kedua itu membuka terminal. Yang ketiga itu pada prompt terminal memasukkan man Nmap. Seperti pada sintaks yang bisa dilihat, memasukkan man Nmap. Lalu setelah masuk, saat berada di halaman manual, kita dapat menggunakan tombol panah atas dan bawah untuk menggulir halaman. Kita juga dapat menekan bar spasi untuk meneruskan satu halaman dan satu waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada beberapa komen untuk perintah Nmap. Jadi yang pertama ada example. Di sini example adalah perintah untuk melihat semua isi Nmap seperti nama, sinopsis, deskripsi, dan informasi lain. Jadi untuk menjalankannya ketik tanda strip, example, dan tekan enter. Lalu yang kedua ada untuk melihat stage selanjutnya itu tekan N. Next. Nah, ada beberapa pertanyaan di sini dari halaman sebelumnya. Jadi yang pertama ada apa itu perintah Nmap yang digunakan. Jadi yang sebelumnya itu kita menggunakan perintah min A dan min T4. Lalu untuk pertanyaan kedua, apa yang dilakukan switch min A? Jadi switch min A itu berfungsi untuk mengaktifkan deteksi OS dan versi pemindaian script dan traceroute. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu apa yang dilakukan switch min T4? Jadi switch min T4 adalah perintah untuk mengeksekusi lebih cepat dan hostname. Untuk pertanyaan yang keempat atau yang terakhir, yaitu ketik Q untuk keluar dari halaman Nmap. Next. Baik, untuk peraturan part 2 atau bagian 2 memindai port yang terbuka. Di bagian ini akan menggunakan switch dari contoh di halaman manual Nmap untuk memindai localhost dan server jarak jauh di scanme.nmap.org. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini untuk pemindaian localhost. Sini pertama pada terminal Nmap gunakan perintah Nmap min A min T4 localhost. Nah, di sini nanti akan muncul seperti pada gambar berikut yang ada portnya, lalu ada deskripsi tentang localhostnya itu yang 127.0.0.1. Lalu ada beberapa port-port yang aktif seperti port 22 TCP OpenSSH atau terus ada port 23 TCP Open Telnet dan lainnya. Lalu untuk menjawab pertanyaan berikut ada pertanyaannya, yaitu port lain apa yang dibuka? Port yang dibuka itu seperti pada gambar di samping, itu adalah port 22 dan port 23. Port 22 ini adalah port untuk SSH
Dan port 23 ini adalah port untuk telnet. Oke, next. Lalu untuk step keduanya, di sini pada prompt perintah terminal memasukkan alamat IP untuk menentukan alamat IP dan subnet mask yang ada di VM ini dengan perintah IP address. Lalu akan muncul seperti ini, ada dua port, yaitu ada loopback dan ENP0S3. Nah, di sini loopback ini adalah IP localhost, yaitu 127.0.0.1. Lalu untuk ENP0S3 ini adalah IP NAT-nya. Itu IP-nya adalah 10.0.2.15/24. Dan yang selanjutnya ini ada untuk menemukan host lain di lokal area yang menggunakan perintah nmap -a-tempat lalu alamat IP di VM. Nah, alamat IP di VM ini itu adalah alamat IP NAT. Alamat IP NAT ini adalah 10.0.2.15/24. Nah, ini adalah tampilan ketika kita menggunakan perintah nmap -a-tempat lalu alamat IP VM-nya. Di sini tidak ada localhost, yaitu nmap scan import for the 10.0.12.2.15. Lalu untuk host in up itu tidak ada. Next. Nah, selanjutnya ini ada pemindahan server jarak jauh. Nah, pemindahan server jarak jauh ini menggunakan domain. Itu domainnya adalah scanme.nmap.org. Nah, lalu ketika kita buka browser dan mengetikkan perintah alamat domain scanme.nmap.org ini, maka akan muncul halaman seperti berikut. Dan ada pertanyaan mengenai halaman itu adalah, apa tujuan dari situs tersebut? Itu untuk membantu orang-orang mempelajari tentang Nmap dan juga untuk menguji dan memastikan bahwa inisiasi Nmap atau koneksi internet berfungsi dengan baik. Nah, ketika Nmap kita berfungsi dengan baik, maka saat kita memasukkan domain scanme.nmap.org ini, akan muncul halaman seperti berikut di web browser. Dan jika Nmap-nya tidak baik atau tidak benar, maka tidak akan muncul halaman seperti berikut. Lalu untuk pada prompt terminal, masukkan perintah nmap -a-tempat scanme nmap.org. Nah, ini akan menampilkan beberapa informasi mengenai port, lalu ada layanan-layanan seperti HTTP dan lain-lainnya. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Lalu yang selanjutnya itu ada tinjau hasil serta jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama yaitu port dan layanan apa yang dibuka. Untuk port dan layanannya, yang pertama itu ada port 22 itu untuk SSH, dan port 80 untuk HTTP, dan port 443 itu untuk Apache. Lalu pertanyaan kedua, port dan layanan mana yang difilter? Untuk port yang difilter itu kita mengambil dari port 997 yaitu TCP atau UDP. Lalu apa alamat IP servernya? Di situ berdasarkan hasil scan tadi kita ada alamat IP server 45.33.49.119. Lalu apa nama operasi sistemnya? Itu kita menggunakan CentOS. Terakhir ada pertanyaan refleksi. Nmap adalah alat yang ampuh untuk mengeksplorasi dan memanajemen jaringan. Bagaimana Nmap dapat membantu keamanan jaringan? Bagaimana Nmap dapat digunakan oleh aktor ancaman sebagai alat kejahatan? Jawaban dari kelompok kami sendiri, Nmap ini merupakan alat yang penting dalam keamanan jaringan. Nmap membantu banyak mengidentifikasi kerentanan dan memantau aktivitas jaringan secara teratur. Nmap juga memungkinkan deteksi perubahan mencurigakan dan evaluasi konfigurasi keamanan. Namun, Nmap juga bisa dimanfaatkan oleh penyerang untuk memindai, penyamaran identitas, pencitraan, dan penyusun profil serangan. Oleh karena itu, organisasi perlu menetapkan kebijakan keamanan yang ketat untuk memantau jaringan untuk mencegah serangan.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.